Hai, welcome back to Good Talk with me, Cheryl Marella. Dan di sini sekarang ada Raffi, wakil ketua dari Hempi. Seperti biasa, yes. Seperti biasa di Good Talk ini kita kan akan membahas tentang inspiring stories, sustainability stories dan sebagainya. Cocok banget dengan tamu hari ini. Kayaknya lo harus cerita dulu sih tapi ke kita. Hempi itu apa? Kalau ngomongin Hempi itu banyak sih teman-teman yang nanya Hempi itu apa, karena belakangan ini tuh sensitif soalnya isunya, karena Hempi itu kita memang fight soal ganja dulu awalnya, karena kita foundernya dulu di LGN. Tapi kita berpikir bahwa ketika melakukan proses itu semua kan panjang ya, kalau ngomongin regulasi dan legalisasi. Tapi kita berpikir bahwa ketika kita mikirin hulunya dulu nih, petaninya dulu happy, dan kita punya lahan gak sih sebenarnya, basically kita bertanya-tanya waktu itu. Kalau kita mau nanam ini punya lahan apa enggak sih? Tapi kita lihat sekarang hasil eksploitasi, industrialisasi yang ngebuat itu almost gone. Banyak orang merana terhadap ini semua. Jadi ya kenapa enggak kita fight dulu aja soal hulunya, yaitu tanah gitu. Dan saat ini tanah yang lagi lo perjuangkan itu di daerah mana aja sih? Kita ada di Tabanan, kita ada di Kalimantan, kita ada di... Nanti kita kemungkinan ada project sama UN di Sumatera. Oh, that's nice. Jadi UN ngasih dana ke kita buat yaitu reinforcement gitu, yang reboisasi dan segala macam itu. Nah, itu sih. Which is why I wanna know. Jadi yang diperjuangkan saat ini sama Hempi apa aja? Oke, jadi kalau ngomongin nanyain, sebenarnya kalian ini aktivis apa sih? Ditanyain, kita ini aktivis unsur hara tanah. Nice. Sebenarnya orang juga, unsur hara tanah apa itu? Kalian fight soal tanah pas enggak? Jadi mikirnya ya tanah itu harus, ibaratnya ketika ngomongin unsur hara tanah yang sempurna adalah ya kembali sebagai fungsinya di awal. Tanah itu yang sehat, nutrisinya jelas, alkalinnya jelas. Ya itu kalau ketika itu baik semua, kita bisa nanam apapun dari situ. Itu sih. Dan tanah-tanah di Indonesia saat ini keadaannya udah parah kah sampai harus ada kalian memperjuangkan itu, kan berarti kan ada isu. Iya, kalau diomongin apakah ada surveinya, kita belum sampai survei ya, karena ya kita belum survei aja, kita aja di hire buat orang-orang kayak ya sesimpel, sorry ya, mohon maaf ya, tanah aku rusak nih, kemarin aku rusak dan segala macam, boleh bantuin nggak betulin lagi, karena aku mau nanam ini, mati ini semuanya, udah sesimpel itu aja. Hempi itu hadir, oh ya udah, ya sesimpelnya ya karena kita konsultan juga ya, budgetnya sekian gitu, ya kita balikin. Udah bagus ya, ya udah kita pergi lagi. Jadi tahu dia, oh iya kalau gua ngerusak gua rugi ya. Gua kira dengan tanah yang cukup bekas hasil eksploitasi itu gua tanam, gua kira cukup. Ternyata begitu dia nanam 1 sampai 2 tahun. 1 tahun pertama mungkin panen. 2 tahun rusak, dan tahun ketiga kok mati semua pohonnya. Ribuan itu pohon mati. Bayangin kerugiannya itu kan miliaran. Wow. Itu aja sih. Jadi itu yang diperjuangkan. Tapi yang bikin menarik adalah si tanah-tanah ini yang akhirnya mati. Itu tuh apa yang menyebabkan sampai tanah-tanah ini akhirnya bisa sampai mati? Ya, sebenarnya kalau di situ hanya sampai saat ini kita ngelihatnya adalah ya itu tadi, ketika kita tahu hasil eksploitasi itu ya tangan-tangan industri itu memberikan konsultasi kepada petani itu bahwa pupuk yang mereka gunakan itu terbaik loh, hasil tanamnya bagus loh, padahal kita tahu pupuk yang dimaksud adalah pupuk kimia gitu, pestisidanya kimia, itu yang ngebuat sampai ke tanah, sampai ke akarnya itu rusak. Nggak bisa bertahan lama. Pun kalau misalnya tumbuh, nutrisinya juga udah nggak ada di buah atau sayuran, itu nggak sempurna gitu. Apapun yang kita pengen harapkan ketika kita ngomong di berita-berita ngelihat ini loh keunggulan tomat buat badan, kan yang kita harapkan, yang kita baca vitamin A, B, C, D segala macam. Tapi ternyata yang tomat kita makan itu komposisinya udah hilang semua, yang dokter selama ini paparin di media-media gitu. Jadi kok nggak ngefek sih di kita? Ya kita nggak tahu apa yang kalian makan masalahnya.
Bisa jadi udah kecampur pestisida, bisa juga karena tanahnya mati si tanaman. Pupuknya udah pupuk kimia. Pupuknya kimia juga, akhirnya itu juga kemakan sama kita. Jadi udah macam-macam sebenarnya yang kita makan gitu ya. Makanya jadi penting untuk apalagi buah yang diimpor ke kita gitu. Itu kan prosesnya mereka harus fitosanitari, dikasih lilin dulu. Kita sih nggak tahu risetnya udah ada apa belum, tapi ya make sense dong, apapun yang dikasih kimia pasti udah nggak baik. Meskipun udah aku cuci kok pakai Mamala lemon mungkin bilangnya kan ya, tapi tetap aja gitu, kayaknya otak simpelnya mikir ya tetap ini kimia gitu, yang lu makan gitu. Sebenarnya kan untuk kayak pupuk aja dan sebagainya itu kan kita bisa menghasilkan sendiri kan? Iya, sesimpel itu. Ya kita belajar sama nenek moyang cukup sih. Nggak perlu ketika kita mikir kita mau buat pupuk, mana nih izin BPOM-nya nih, mana ini? Ya buat aja sendiri di rumah bisa. Nggak perlu harus mikirin apa ya? Ya sebenarnya itu sih yang kita susah untuk kembali ego to eco kita, itu susahnya di situ. Ketika sudah ada ego di situ, ego kita mulai tergerus. Apapun tujuan yang baik, itu selalu ada aja yang ngelengkat gitu. Susah berjuang itu memang susah gampang, tapi kita yakin apa yang kita perjuangkan itu, apalagi kita anak-anak muda semua ya. Kita tahu anak-anak muda ini harus jadi representatif buat penerus bangsa. Kalau bukan kita siapa lagi? Exactly. Itu aja sih. Apalagi Indonesia ini kan sebenarnya negara agraris ya. Berarti itu sebenarnya di seluruh Nusantara ini kalau kita mau nyari tanah yang harusnya bisa bagus, yang harusnya bisa menghasilkan, secara ekonomi juga sebenarnya kan the impact adalah untuk petani-petani juga gitu-gitu kan. Nah mungkin lo punya ada program-program tertentu nggak sih yang lagi dijalankan saat ini untuk membangun itu? Jadi begini, di Hempi sendiri kita berusaha sebisa mungkin fight soal eksploitasi alam. Dari situ teman-teman mungkin teman-teman petani di luar sana tahu kalau oke lah, mungkin mereka juga di sisi lain mereka nggak tahu nih, gue punya tanah nih tapi nggak, bingung mau gue apain. Sedangkan aku tahu treatment pupuk itu harus beli itu mahal segala macem. Di Hempi itu selalu nyaranin nggak usah khawatir, kita bisa support, kita bisa bantu gimana sih cara mengelola pupuk organik itu seperti apa, membuat pestisida organik itu seperti apa. Terus kita malah nyariin kalau yang lebih bagus nanam apa. Jangan khawatir juga hasil komoditinya kita yang beli. Udah win-win solution banget tuh ya. Bayangin setiap petani semua dengan harga pengepul. Kita beli ibaratnya beli ke petani dengan harga pabrik. Pasti petaninya semua happy dan petani semua terkontrol. Dan kalau bisa kita semuain dalam satu database, kita nanti buatin sistem. Jadi satu petani antar petani yang lain itu bisa saling cerita, bisa saling support. Oh ternyata yang pakai kayak gini nih, pakai kayak gini nih. Jadi mereka secara digital juga berjalan. Kita bisa mutus mata rantai mafia-mafia juga di situ, masih komoditi. Karena yang selama ini masalah di Indonesia berat adalah yaitu mafia-mafia itu gimana cara ngekatnya. Kalau ketika kita udah nguatin petani nih, petani sudah teredukasi lah dengan baik. Sebenarnya itu kita harapan kita ke pemerintah, seharusnya pemerintah itu hadir ke petani, edukasilah mereka sebagaimana semestinya. Bukan ditawarin kita punya pupuk ini, pakai enggak. Pakai apa yang sudah diajarin nenek moyang aja cukup gitu. Teknologi itu aja hanya untuk membantu mereka supaya nggak capek. Karena sebenarnya juga kalau misalnya dipikir-pikir, mereka udah punya kan semua resourcesnya, seharusnya di sana udah ada. Jepang udah ngelakuin, Cina udah ngelakuin, Amerika pun udah ngelakuin. Kalau di kita kan gimana caranya kita bisa nyambuk petani kita? Yuk kerja cepet, enak aja bayaran, nggak ada. Gitu kan mikirnya kan, bayaran mentar gitu. Iya. Sementara prakteknya kan seperti itu. Ya, impact yang kita inginkan adalah tanahnya bagus, tapi petaninya pun juga bisa menghasilkan sesuatu yang emang they deserve to have gitu, nggak selalu terus-terusan menderita kayak gitu kan, itu juga gitu kan yang harus diperjuangkan. Dan juga gini, di kita itu kalau sebisa mungkin kita itu nyaranin petani juga jangan cuman jual komoditinya, jangan jual hasil tanamannya jadi dong. Kalian harus bisa olah sendiri, kalian ekspor.
Hasilkan itu jadi lebih tinggi. Ketika ngomongin sayur udah jadi bentuk apa, makanan apa, yang sudah diajarin lah UMKM itu apa sih, produk apa sih yang lagi hit sekarang, diajarin marketing. Sebenarnya itu kolaborasi kita tuh di Hempy pingin banget ketemu teman-teman yang punya jiwa sosialnya tinggi. Kita punya mimpi nih, kita udah punya tahu gimana caranya ngolah pupuk organik seperti apa. Tapi kita perlu teman-teman yang ngajarin petani atau di desa-desa ini gimana sih membuat produk yang menarik, daya jualnya tinggi. Karena yang aku lihat risetnya bahwa kita ini nomor 87 negara paling tidak inovatif. Kita itu di bawah Kazakhstan. Sedih banget. Kita itu di bawah Kazakhstan. Iya? Wow, padahal di sini banyak tech company, itu aja ternyata masih belum. Kenapa tech company ada? Karena mereka tahu pasar kita besar. Make sense. Pasar kita besar, tapi nggak dibarengi dengan ide. Iya. Nggak dibarengi dengan edukasi. Ya, gue jualin lu barang-barang yang ada di luar. Iya. Handphone contohnya. Iya. Ya kalian perlu kan apapun yang di luar negeri ini, karena udah canggih nih, karena udah yang idenya punya orang lain, ya kalian konsumsi aja. Jadi kita bukan inovatif, tapi konsumtif negaranya ya. Betul. Jadi faktor yang mempengaruhi kenapa kita negara paling tidak inovatif adalah kita nggak tahu sistem manajerial yang baik itu seperti apa. Output kita nggak tahu bagaimana memarketing produk kita sendiri, produk dalam negeri kita, itu nggak tahu. Terus kita nggak bisa SDM kita nggak ada. Stunting itu juga isu utama kita. PR kita tuh banyak, sangat banyak. Makanya ketika ngomongin ntar 2045 gimana kita? Ya kayaknya kita udah tinggal tiduran aja disuntik sambil pakai kacamata metaverse gitu. Udah kita ngayal aja udah di dalam dunia mimpi nggak jelas sambil disuntik kimia nutrisi supaya kita tetap hidup terus gitu. Kayak film WALL-E zaman dulu ya. Iya. Udah tinggal gitu aja udah. Bukan kan WALL-E ini apa namanya? Filmnya si yang pokoknya dunia metaverse terus lah. Iya. Ready Player One tuh. Yes. Udah kayak gitu ntar. Kita cari duitnya di metaverse, tapi kehidupan lingkungannya seperti apa? Iya. Speaking of that, ada rencana nggak untuk memasuki metaverse? Kita sebenarnya lagi pengen ngerancang metaverse farming ya. Karena ketika kita pengen bantu petani, tapi dengan tetap up to date, ya kita pengen punya satu sistem platform metaverse pertanian gitu, supaya mungkin orang jauh nih, kita di kota gitu, harus mau pertanian kan jauh gitu, tapi mereka bisa kontrol pertanian mereka di metaverse. Nanti mungkin kita plotting kamera-kamera di area pertaniannya, jadi mereka bisa ngelola itu semua, dan semua bisa gotong royong patungan sama lahan tersebut. Yeah. Jadi petaninya happy, banyak yang bantuin, mereka nggak perlu lagi itu eksploitasi dari industri, nggak perlu lagi, karena petaninya bisa mandiri dengan hasil donasi ataupun bentuknya juga investasi yang sosialis lah. Yeah. Maksudnya yang tetap berpikir bahwa gue support petani karena komoditi yang hasil itu ya buat kita juga gitu. Kita pengen harga komoditi organik itu murah. Iya. Karena sekarang kita pengen makan salad enak murah gitu. Iya, pada saat kita pengen makan makanan yang sehat, harganya berlebihan gitu. Yeah. Jadi akhirnya ya we have to settle for less kesannya gitu. Tapi karena emang hal-hal yang dibilang lebih sehat dan sebagainya itu emang nggak selamanya terjangkau untuk kayak semua kalangan masyarakat kan gitu. Karena sakit itu lebih mahal daripada sehat. Oh iya dong, lebih baik kita maintain health daripada kita berusaha untuk menyembuhkan pada saat udah sakit. That's harder. Iya, makanya kita harus biasakan. Ya meskipun organik itu mahal, tapi kan kita ada hidroponik, kalian bisa nanam sendiri di rumah. Betul. Banyak kok caranya. Kalau kalian pengen belajar, karena kita pengen si anak-anak muda ngerti soal tanaman, karena itu penting. Iya. Beternak pun juga bagus gitu. Ya TikTok pun juga nggak masalah, asal outputnya adalah carinya kalian mau campaign soal lingkungan, itu nggak masalah. Karena kita udah terlalu, ya kritik gue sih udah terlalu banyak sama masyarakat kalau gue sih ya. Karena
capek ngeliat sekarang media zaman sekarang, ngeliat isu sekarang itu sebenarnya banyak loh isu yang lebih penting harus dibahas. Iya, totally. Maksud gue semua orang ngebahas tentang the slap that you can hear around the world, Will Smith and Chris. Ya udah ngebuat gini, gue ngebuat juga akhirnya gue kritik sama media-media juga sih, karena itu harus sering-sering ngebahas tentang edukasi lah. Betul. Karena kita udah nggak perlu, meskipun itu jadi duit ya, tapi kita nggak perlu isu-isu yang seperti itu, kita nggak perlu. Nggak perlu. Dan apa namanya, jadi kayak unnecessary stuff itu kayak diliatin over and over again. Sementara ada hal-hal yang emang benar-benar perlu karena pasarnya diangkat. ada. Iya, bener. Karena pasar itu ada pertama, dan kita terlalu konsumtifnya parah terhadap hal itu. Sekarang tuh zamannya udah seneng lihat orang susah lihat orang seneng. Itu tuh hal-hal penderitaan dan ketakutan itu emang jadi sesuatu yang diangkat terus-terusan sih ya. Dan orang tuh nggak sadar pada saat mereka konsumsi itu tuh sebenarnya creating fear juga gitu. Betul. Jadi nah kalau ini gantian jadi misinya gue, kenapa kita kita bikin good shot ya. Good shot sebenarnya good shot cuman sekali lagi teman-teman harus tahu bahwa campaign sesuatu yang positif itu capeknya kita adalah harus ngemas yang kreatif sih. Betul. Kalau misalnya terlalu ya biasa aja, akhirnya orang juga nggak kepengen lihat gitu kan. Yang membuat gue juga mau nanya pertanyaan berikutnya. Akan ada event katanya nih. Event series ya ini berarti ya, atau satu hari? Insya Allah series sih. Karena kita ngeliat impactnya karena besar. Karena kita jelasin ya. Event itu namanya IWAS 3 Sense Gila Sampah. Jadi artinya Gilas Sampah adalah gerakan inovasi langsung aksi tuntaskan sampah. Jadi sekarang orang selalu bertanya, terus apa hubungannya Hempy sama sampah gitu? Ya kalau kita ngelihat sampah nih, kan ada sampah organik, sampah anorganik gitu. Itu adalah impactnya ke lingkungan. Ngebuat lingkungan kita rusak. Akhirnya kita nggak bisa nanam apa-apa. Sesimpel itu aja mikirnya. Gue capek nih ngelihat sampah itu capek sebenarnya. Dan gue sendiri pribadi kadang-kadang gue susah milah sampah. Gitu kan, kita tuh males milah sampah lah segala macam. Makanya gue harapin dengan event ini kita jelas nih blueprint pengelolaan sampah itu seperti apa. Kita juga pengen deklarasi pilah sampah itu penting. Kenapa namanya Gila Sampah? Gerakan inovasi langsung aksi. Karena dari output sampah ini kita perlu inovasi. Desa, ketika dari desa nih, kita ngomongin sampah itu dari rumah. Sampah terbesar ya memang dari rumah asalnya. Dari orang rumah nggak tahu milah sampah yang baik dan benar itu seperti apa. Karena output dari rumah itu sendiri yang bakal efek besar untuk dunia itu sendiri gitu. Betul. Dari banyak kok NGO di Bali itu dari fokusnya juga macam-macam sebenarnya. Tapi mereka percaya bahwa apa yang mereka perjuangkan untuk sustainability gitu. Ketika keberlanjutan itu berjalan dengan baik, kita bakal oke-oke aja, baik-baik aja. Tapi pekerjaan ini susah atau melambat, karena kurangnya kita pendekatan kolaborasi. Ketika kita satu suara tentang lingkungan dan kita tahu caranya dan solusinya ada. Solusi ini kan kadang-kadang jadi rancu masalahnya. Solusi yang apa sih yang dimau? Karena solusi itu kita COVID nih, banyak orang nggak punya duit, banyak orang pengangguran, ditambah lagi isu trading bodong lah segala macam, banyak orang miskin nggak tahu what should I do right now. Banyak yang bisa kalian lakukan gitu, apalagi dari sampah. Sampah itu nilai ekonomisnya gede loh ternyata. Sampah organik bisa jadi pupuk. Kita banyak yang perlu pupuk organik. Cuman kan nggak mudah buat pupuk organik. Nggak tahu lah mungkin caranya. Ya banyak NGO, contohnya Hempy bergerak di bidang itu. Kita bisa jadi konsultan, kita bisa berkonsultasi. Jadi desa bisa minta tolong kita bersama dengan NGO yang lainnya. Misalnya ngurusin, aku mau ngomongin sampah plastik, ya jangan plastik doang, langsung jadi satu. Kita beresin. Terus outputnya apa? Sampahnya di mana? Plastik bisa jadi meja. Plastik bisa jadi barang-barang rumah tangga lagi. Malah kita menggaungkan supaya nanti TKDN, tahu TKDN nggak? Apa tuh? TKDN itu ibaratnya standar kalau di handphone tuh, standar mesinnya itu rancangannya terus dari produk Indonesia.
Oh, oke. Nah, kita sebisa mungkin nanti bangun rumah 50% harus dari barang daur ulang. Oh, that's nice. Oke. Terus barang daur ulangnya dari mana? Dari desa yang sudah dibuat. Wow. Jadi pabriknya dari kita kan kita sistem kita tuh gotong royong kan seharusnya. Kita tuh punya Pancasila loh. Treatment kita sama Pancasila itu sudah mulai hilang gitu arahnya. Padahal itu pilar penting. Makanya itu kenapa Hempi itu punya 3 pilar. Kolaborasi, apresiasi, sama apa gue lupa. Kita kurasi, kolaborasi sama apresiasi. Dulu Pak, saking banyaknya dia beli. Kurasi, kolaborasi sama apresiasi. Kita tahu, kita ngelihat saat ini tuh kurasi itu penting. Karena kita nggak bisa percaya lah seutuhnya sama orang. Banyak yang nusuk-nusuk dari belakang lah. Padahal kita kurasi dengan kita punya pemikiran yang idealis, kita harus tinggi lah. Ya karena sistem pendidikan kita kurang baik. Setidaknya kalau ketika kita tahu kita punya hal yang benar yang kita lakukan, yuk kita kurasi bareng-bareng nih mana yang baik buat kita, mana yang enggak. Kita harus tinggalkan. Yes. Itu yang berat sebenarnya tugas. Ketika sudah bisa berpikir mana yang baik, kita kolaborasi. Karena kolaborasi itu, karena selama ini Hempi itu fokus kita itu di art, filosofi, dan science. Karena kita event-event kita juga banyakan pegelaran seni. Dari seni sih kita patokannya. Ketika kita fight soal seni, kita punya komunitasnya jadi lebih lengket lah gitu. Kan kita banyak band-band seni, band-band alam kayak gitu. Mereka fight soal menyuarakan lewat seni gitu, menyuarakan awan seni. Kalau lewat sainsnya mana? Lewat sainsnya adalah ya ini, kita ngebuat satu produk pupuk organik yang sebenarnya itu dari nenek moyang kita loh, udah harus kita fightin nih. Kalian kemana aja selama ini? Kok mau sih dibodoh-bodohin sama industri segala macam? Itu yang kita buat capek. Karena kerja kita jadi lebih lama, kita jadi mundur lagi lah pekerjaan kita. Isu lingkungan itu penting sih yang sekarang kita lakukan. Akhirnya kita satukan jadi apresiasi. Makanya Trisense ini outputnya jadi apresiasi kita. Karena kita jadiin satu, kita semua NGO, pemerintah, seluruh stakeholder, yuk kita jadi satu, kita kolaborasi. Sampah kita mau dikemanain? Yes. Karena konsumsi sampah kita udah terlalu full nih. Itu aja sih. Terakhir mungkin untuk orang-orang yang pengen tahu kegiatan kalian lebih lanjut, bisa kemana? Mungkin ada sosial media atau ada website yang bisa masuk ke sana gitu? Kita boleh langsung ketika mau nanya Hempi itu apa, langsung aja kita punya Instagram, namanya Hempi, Herbal Medis Persada Indonesia, Hem Indonesia. Hemp Indonesia. Ya, Hempi pun juga biasanya muncul sih. Di situ kalian bisa nanya apa sih yang kalian perjuangkan, karena kita lagi banyak butuh aktivis sih. Apalagi aktivis-aktivis ini juga buat bantu kita ke daerah-daerah buat fight soal pupuk organik itu seperti apa. Dengan itu kita bisa bantu petani kok. Yes. Petani jauh lebih sejahtera dan gak usah khawatir terus hasil komoditinya mau siapa, kita yang beli. Karena kebutuhan ekspor kita juga besar, kebutuhan dalam negeri kita juga besar. Cuman bagaimana caranya kita saling support untuk menerabas atau memotong jalur-jalur mafia ini sendiri sih. Jadi sebenarnya ini semua yang dilakukan kan win-win solution for everyone ya. Betul. Buat petani, mereka juga secara ekonomi bisa didongkrak gitu istilahnya. Buat kita juga bisa ngedapetin sayur segala rupa lah ya, pokoknya buah dan sebagainya yang organik, yang sehat tanpa pestisida dan sebagainya. Untuk tanahnya pun digemburkan lagi gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi nutrisinya gitu, reboisasi dan sebagainya. So that's such a great job. Sebenarnya kita dari sini aku juga pengen memaksa ya. Industri mereka harus melakukan itu. Yes. Mereka ibaratnya gue harus tembak nih, lu harus bantu gue. Gue harus bantu gue buat fight nih. Yes. Gue tahu lu ngerusak, kalau tugas lu ngerusak doang ya ngapain kek gitu. Do something kek, jangan yayasan buat apa yang akhirnya ngebuat racun lagi buat dunia gitu. Setuju. Itu aja sih. Setuju. Oke, thank you banget ya Raf udah ngobrol barengan sama kita di Good Talk kali ini. Dan untuk sesi-sesi Good Talk berikutnya yang tentunya akan menginspirasi in the next episode. Bye. Bye.